Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam kuliah ringan seri filsafat ilmu dan epistemologi. Nah, dalam video-video sebelumnya, ada 3 video sebelumnya, kita sudah membahas tentang filsafat ilmu, kita membahas tentang epistemologi, dan kita juga sudah bahas tentang bagaimana ilmu itu berkembang dari mitos sampai sains. Nah, kalau hari ini kita akan lebih membahas tentang satu konsep yang paling mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang apa itu pengetahuan. Teman-teman, saya yakin teman-teman saya juga pasti merasa memiliki pengetahuan. Misalnya kita tahu ya, misalnya bahwa langit itu berwarna biru, itu kan salah satu pengetahuan yang paling dasar. Kita juga tahu misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan kita juga tahu bahwa api itu panas. Tapi kalau kita sudah tahu itu, pertanyaannya, itu kita sebut sebagai pengetahuan, apa sebenarnya pengetahuan itu sendiri? Dan bagaimana kita membedakan antara apa yang kita sebut sebagai pengetahuan kita dari, dan itu apakah itu pengetahuan kita atau itu opini atau keyakinan kita. Kan beda itu ya antara pengetahuan dan opini atau keyakinan. Baik, kita mulai dari pengetahuan dulu. Apa itu pengetahuan? Jadi dalam filsafat, pengetahuan itu umumnya atau biasanya itu didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar dan punya justifikasi. Nah, definisi pengetahuan yang seperti itu sering dikenal sebagai tripartite theory of knowledge, ya, atau 3 syarat atau teori 3 syarat pengetahuan, ya, tripartite theory of knowledge. Jadi mari kita bedah ya, 3 itu apa saja. Pertama adalah belief, ya, atau kepercayaan. Kemudian truth atau kebenaran, dan yang ketiga adalah justification atau justifikasi. Jadi pengetahuan itu disebut sebagai pengetahuan bila dia memuat 3 hal itu tadi, yaitu kepercayaan, kebenaran, dan justifikasi. Belief, truth, and justification. Kita mulai dari kepercayaan dulu. Maksudnya apa pengetahuan itu harus memuat kepercayaan? Jadi begini, untuk mengetahui sesuatu, tentu saja kita harus percaya bahwa hal itu adalah benar. Jika misalnya saya berkata Paris adalah ibu kota Prancis, tetapi saya tidak percaya bahwa itu benar, bahwa Paris adalah ibu kota Prancis, itu saya tidak percaya kalau itu benar, maka saya tidak bisa dikatakan memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian hal kedua yang perlu termuat dalam pengetahuan, disebut sebagai pengetahuan, adalah ketika ada unsur kebenaran. Jadi pengetahuan itu harus didasarkan pada sesuatu yang benar. Misalnya, jika saya percaya, katakan tadi kan kepercayaan nomor 1 ya, tetapi kepercayaan tidak cukup, butuh kebenaran. Jika saya percaya, katakanlah bahwa bumi itu datar, maka kepercayaan itu tidak bisa disebut pengetahuan karena bertentangan dengan kenyataannya, realitasnya, kebenarannya. Jadi, selain memuat kepercayaan, harus ada muatan kebenaran di dalamnya. Nah, setelah keduanya itu pengetahuan belum bisa disebut pengetahuan kalau belum ada justification atau justifikasi. Jadi kepercayaan yang benar harus punya alasan atau reason, ya, dan bukti yang kuat. Kalau saya misalnya ya, kalau saya menebak bahwa ada 1000 butir beras dalam sekantong plastik, dan kebetulan itu benar, dalam satu kantong plastik ada 1000 butir beras, itu tetap bukan pengetahuan, itu hanya kebetulan. Disebut pengetahuan kalau punya dasar logis, masuk akal, dan ada bukti yang kuat, bukan sekedar kebetulan. Jadi, sekali lagi, pengetahuan itu disebut pengetahuan jika dia bisa dipercaya,
dia punya nilai kebenaran sesuai dengan kenyataan maksudnya, dan terjustifikasi. Nah, teman-teman, itu tadi definisi dari pengetahuan. Nah, tentu saja pengetahuan itu luas, tetapi seluas apapun itu dalam epistemologi, kita masih bisa mengelompokkannya atau mengkategorikannya dalam beberapa kategori utama, yaitu ada sekitar empat kategori pengetahuan. Pengetahuan proporsional atau pengetahuan proposisional atau propositional knowledge, pengetahuan praktis atau practical knowledge, atau sering juga dikenal dengan istilah know how, gitu ya. Know how artinya tahu bagaimana, gitu ya, pengetahuan praktis. Yang ketiga, pengetahuan intuitif ya, atau intuitive knowledge. Dan yang keempat, kategori yang keempat itu pengetahuan empiris ya, dan rasional. Jadi ini pengetahuan empiris versus rasional, yang keempat. Kita bahas satu persatu kategorinya ya. Oke, jenis pengetahuan pertama, pengetahuan proposisional. Pengetahuan proposisional ini adalah pengetahuan yang terkait dengan fakta atau pernyataan. Sebagai contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini kan fakta ya, yang dinyatakan. Atau misalnya begini contoh lainnya, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, faktanya memang begitu. Jadi pengetahuan jenis ini dinyatakan dalam bentuk kalimat yang memang bisa dinilai benar atau salah. Itu disebut pengetahuan proposisional. Kemudian jenis kedua pengetahuan itu adalah pengetahuan yang praktis. Nah, pengetahuan praktis itu adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Jenis pengetahuan ini sederhana. Contohnya seperti cara kita memasak nasi misalnya, atau cara kita memainkan alat musik. Jadi ini adalah bagian atau jenis pengetahuan praktis, atau tidak hanya mengetahui teorinya, tetapi juga mampu melakukannya. Kemudian jenis yang ketiga adalah pengetahuan intuitif, atau dalam pengalaman kita itu pengetahuan yang memang datangnya dari pengalaman langsung atau intuisi yang tidak butuh pembuktian secara ketat. Contohnya begini, kita tahu seseorang, jadi tahu di sini ya, kita mengetahui ya seseorang sedang sedih. Nah, kita tahunya itu dari ekspresinya. Meskipun si orang ini tidak perlu kita tanya atau membuktikan bahwa dia memang benar-benar sedih atau tidak. Jadi hanya berangkat dari pengalaman langsung kita yang menggunakan intuisi. Itu pengetahuan ketiga, atau sering juga dikenal sebagai pengetahuan intuitif. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan empiris versus rasional. Seperti yang sudah saya bahas, pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman dan pengamatan. Sedangkan kalau pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran yang logis tanpa perlu adanya pengalaman langsung. Kalau empiris itu contohnya gini, kalau empiris tadi yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan, misalnya gini, kita mengetahui pengetahuan kita itu ya tentang api, bahwa api itu panas. Kenapa? Karena kita pernah menyentuhnya. Nah, itu disebut empiris. Ada kata pernah menyentuhnya, mengalaminya. Kedua adalah pengetahuan yang rasional. Nah, pengetahuan yang rasional ini dasarnya adalah pemikiran logis. Tidak perlu pengalaman langsung.
Jadi misalnya kita tahu bahwa jika A lebih besar dari B, katakan begitu, dan B lebih besar dari C, maka A pastilah lebih besar dari C. Ini kan logika. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Nah, pastilah kesimpulan pengetahuan kita, A ini lebih besar dari C. Jadi logika. Nah, seiring berkembangnya filsafat, tentu saja banyak filsuf yang mencoba menantang, mempersoalkan kembali teori pengetahuan yang sudah saya sebut tadi ya. Nah, salah satu yang mencoba mempersoalkan, menantang itu dari seorang filsuf bernama Edmund Gettier. Jadi Edmund Gettier ini seorang filsuf yang kemudian menunjukkan bahwa kepercayaan pada yang benar, ya tadi kan sudah saya sebut ya, pengetahuan itu adalah sesuatu yang menyangkut kepercayaan, kebenaran, dan justifikasi. Nah, menurut Edmund Gettier itu, kepercayaan yang benar dan terjustifikasi itu pun masih bisa salah. Ini kemudian nanti dikenal sebagai problem Gettier atau Gettier's problem, yang nanti akan kita bahas selanjutnya ya di video yang lain ya, Gettier's problem. Oke, jadi untuk kali ini kesimpulannya sederhana. Jadi bahwa pengetahuan itu bukan sekedar kepercayaan, tetapi dia juga harus memuat kebenaran atau truth, dan harus punya justifikasi yang kuat. Ada juga banyak jenis pengetahuan, tadi kita sudah bahas, dari pengetahuan proposisional, proposisional, sampai tadi kita sudah bahas tentang pengetahuan praktis, ada pengetahuan intuitif, sampai pengetahuan empiris dan rasional. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas yang lebih detail lagi tentang pengetahuan. Untuk sementara sudah cukup, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, tetap berpikir kritis.